Perkataan memiliki kuasa yang sangat besar, entah itu untuk mendatangkan kebaikan ataupun dapat mendatangkan kerusakan yang besar. Dengan kata-kata, kita dapat mempengaruhi, memotivasi, dan memberkati orang lain. Dan dengan perkataan juga kita dapat menyakiti orang lain, menjatuhkan orang lain, mengelabui, memfitnah, bahkan menghancurkan orang lain. Oleh sebab itu, Yakobus menasihatkan di dalam Yakobus 3 ayat 1-7 untuk kita berhati-hati terhadap perkataan. Saya akan membacakan bagi kita. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Demikian firman Tuhan. Pertama, Yakobus memberitahu kita bahwa karena kekuatan kata-kata, tidak banyak di antara kita yang dapat menjadi guru. Mengapa demikian? Karena ketika Anda mengajarkan firman Tuhan, Anda dapat melakukan banyak hal yang baik. Namun pada saat yang sama, mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang pasti akan membuat Anda terhakimi. Penghakiman ini bisa dari kritikan orang lain yang kritis atas ajaran yang kita ajarkan, namun di sisi yang lain juga, penghakiman dari Tuhan yang meminta pertanggungjawaban dari kita. Apakah kita mengajarkan kebenaran Tuhan atau tidak? Nah, menjadi pengajar firman Tuhan tidak boleh dianggap enteng. Harus ada pertimbangan yang matang. Bahkan juga ada panggilan Tuhan yang jelas. Tidak ada orang satupun yang dapat mengajar dengan sempurna. Nah, oleh sebab itu kritikan tidak bisa dihindari. Terutama karena ada yang akan mengkritik ketika Anda mengajarkan sesuatu yang benar. Kemudian kedua, Yakobus membahas bagian metafora yang lebih luas mengenai ucapan dan kata-kata. Lidah itu seperti kekang pada mulut kuda, ibarat kemudi kecil yang mengendalikan kapal besar. Demikian juga, walaupun lidah adalah anggota tubuh yang kecil, namun dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu kita perlu mengendalikannya. Jika tidak demikian, ketika lidah tidak terkendali, maka itu ibarat api yang kecil ya di hutan yang kering yang akan membakar seluruh hutan yang begitu besar. Nah, di dalam Yakobus 3 ayat 6 juga mengatakan bahwa kekuatan lidah sebagai api yang merusak. Lidah yang tidak terkontrol merupakan wujud dari kejahatan yang berasal dari dorongan hati yang ada di dalam anggota tubuh dan dapat mencemari seluruh tubuh kita. Bahkan sumber dari kejahatan itu berasal dari neraka. Sebagaimana iblis yang menghuni neraka menipu manusia dengan perkataan, dengan dusta, meracuni manusia dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Oleh sebab itu kita harus menjaga perkataan. Apalagi kita yang mengajar firman Tuhan, kita perlu berwaspada. Paulus juga menasihatkan anak rohaninya Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dan kiranya kita semua sebagai anak-anak Tuhan boleh menjaga perkataan kita, bahkan biarlah kata-kata yang boleh memotivasi, memberkati orang lain dan menyampaikan kebenaran Tuhan, itu yang boleh kita ucapkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.